Oke, selamat datang di channel saya Deherdiana. Kali ini kita bakal bahas indikator yang sering saya gunakan karena ada request dari member Telegram ya. Buat kalian yang belum join Telegram, join aja gratis, linknya ada di deskripsi. Kalau ada suara token di komen-komen itu token tetangga ya, maaf itu nggak bisa dikendalikan guys. Waduh, apa nih? Tuh, member Telegram guys. Nah, indikator yang sering saya gunakan enaknya kita pakai di GMFI deh. GMFI. Nah, karena ini merupakan referensi saya juga buat hari Senin. Nah, jadi indikator yang sering saya gunakan adalah volume guys. Di sini, volume jual beli. Kegunaannya untuk mendeteksi mendeteksi jumlah volume penjualan dan pembelian di hari itu guys. Nah, ini contoh pembelian dan penjualannya besar tapi lebih banyak pembelinya, jadi hijaunya tinggi. Kalau merah ini volume penjualannya tinggi dan pembeliannya sedikit. Nah, ini juga bisa menentukan kapan saham akan naik. Volume ini berpengaruh banget, tapi kayaknya ini bakal susah buat kalian cerna ya soal volume ini. Jadi saya bahas indikator yang lainnya aja guys, karena itu butuh pemahaman yang cukup mendalam ya. Nah, sekarang ada suara burung, bagus. Nah, yang pertama di sini saya biasa pakai EMA, tapi EMA nggak berguna menurut saya untuk saham yang sudah naik tinggi seperti ini guys. Nah, untuk saham yang sudah naik tinggi begini, EMA menurut saya kurang penting menurut saya pribadi. Kalau menurut kalian mungkin EMA atau MA itu penting. Terkadang saya pakai MA juga. Ini MA yang saya pakai, tapi ini saya gunakan untuk saham-saham yang masih berada di level bawah seperti ini. Kalau level atas seperti ini saya udah nggak pakai ya, saya udah nggak pakai lagi. Nah, untuk settingan EMA-nya di sini bisa kalian lihat, saya pakai settingan 21 sama 34, itu settingan EMA-nya. Terus settingan MA-nya di sini, settingan MA. Settingan MA-nya 3490. Nah, Bang, terus kegunaan MA dan MA untuk apa? Nah, jadi kegunaan MA dan MA untuk saya untuk mendeteksi kebiasaan atau pola-pola chart yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, biasanya cara mendeteksinya seperti ini guys. Nah, di sini bisa terlihat ketika ada sebuah kenaikan, biasanya volumenya MA-nya berada di atas dan si bar-nya berada di bawah. Nah, ini yang sering saya amati nih. Ketika candle mulai lompat-lompat openingnya dan dia berada di bawah EMA, itu menandakan akan adanya kenaikan besar guys. Nah, bisa kalian lihat makin sini makin light, atau ketika sebuah candle menyentuh EMA-nya guys. Di situ akan ada mulai kenaikan besar nih. Naik. Nah, ini udah mendekati EMA lagi yang di sini hampir menyentuh dan dia mulai naik lagi. Nah, dan setelah naik seperti ini agak sulit dideteksi oleh EMA. Paling saya mendeteksinya menggunakan chart pattern. Nah, di sini ada contoh chartnya hammer. Ini menandakan akan adanya kenaikan besar. Dan tentunya saya menggunakan mode seperti ini untuk mendeteksi mode M ya. M lagi. Mode W itu ada di video sebelumnya guys. Nah, yang saya gunakan lagi yang wajib untuk para trading saham, yaitu saya menggunakan stokastik. Nah, ini stokastik untuk membaca pergerakan pasar ya. Nih, ini stokastik biasa, ini stokastik RSI ya. Saya pakai dua. Jadi saham yang akan berpotensi naik itu si RSI sama stokastik biasanya mereka berjalan seiringan. Jadi semisal stokastik biasa mengarah ke atas, stokastik RSI ke atas, itu tandanya konfirmasi akan adanya kenaikan. Tapi kalau misalkan stokastiknya ke atas dan RSI-nya ke bawah, itu tandanya pasar sedang galau guys. Jadi dia galau menentukan naik atau turun, atau mungkin dia bakal sideways dulu. Nah, bukan berarti ketika stokastik ini kuncup seperti ini atau nge-cross, bukan berarti dia bakal mulai naik ke atas. Nah, itu harus dikonfirmasi juga oleh chart pattern candlenya guys.
Kalau emang candlenya mendukung seperti candle ini, itu kemungkinan konfirmasi untuk adanya kenaikan ke atas ya. Nah, selain itu saya juga menggunakan fitur zigzag. Kita contoh di film. Nah, waktu itu saya pernah analisa saham film untuk menemukan pola triangle pattern. Nah, biasanya kalau kalian lihat dengan mode seperti ini, itu nggak kelihatan triangle patternnya di mana, atau dengan mode seperti ini juga nggak kelihatan karena ini triangle pattern dalam skala besar ya. Nah, ini fitur zigzag. Nah, fitur zigzag ini bisa membantu kalian meneliti pola-pola tersebut guys. Nah, waktu itu saya menggambar triangle pattern pakai fitur ini guys. Nah, di sini ada Elliott Wave, bisa kalian lihat banyak banget Elliott Wave, terus ada head and shoulder. Nah, ini ada triangle pattern. Di sini waktu itu saya menentukan adanya triangle pattern ya. Nih, saya tarik dari sini. Triangle pattern saya sering menggunakan ini untuk mendeteksi kenaikan. Jadi ini yang sering saya gunakan ya. Ini untuk skala besar. Kalau skala kecil itu agak susah mendeteksi triangle pattern, harus jeli banget guys. Nah, triangle pattern. Nih, pada saat itu dia berhasil naik ke sini dan ini menjadi rekomendasi saya pada saat itu dan beneran tembus, tapi sekarang dia lagi turun lagi ke bawah. Karena di sini ada reject yang cukup kuat ya. Jadi dia turun lagi ke sini. Nah, di sini udah cukup menarik lagi. Mungkin dari sini dia bakal naik lagi sini, guys. Ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya ya, saham film. Terus kadang saya menggunakan juga Bollinger Band. Apa itu? BB, saya biasa nulis BB sih, nggak ingat juga. Nah, Bollinger Band, guys. Ini untuk menentukan volume kenaikan. Saya biasanya menggunakan ini juga. Semisal dia arah dari sekitar sini, saya tahu naiknya kemungkinan akan melebihi ini sedikit. Jadi nggak mungkin banget kalau si Bollinger Band ini posisi arahnya ketika arah di sini nggak mungkin banget setinggi ini. Pasti nyampe sih sini seperti ini. Nah, paling dia bakal membentuk sebuah antena dan turun lagi ke bawah. Jadi Bollinger Band ini bisa menentukan suatu kenaikan bisa sampai mana ya. Oke, saya rasa udah sih. Itu doang yang sering saya gunakan untuk mendeteksi kenaikan-kenaikan di saham, mendeteksi chart pattern dan pola ya.